Dalam Suara Generasi kali ini, saya akan berkolaborasi dengan 3 hamba Tuhan penggerak yang total banget dalam pelayanan generasi. Siapa mereka? Yang pertama adalah Pastor Matius Felix Batimena. Beliau bergerak dalam pelayanan generasi di kota Batam. Yang kedua, Pastor Nehemia Teguh. Beliau juga penggerak generasi di kota Pemalang. Yang ketiga adalah Pastor David Sudarko. Beliau juga penggerak generasi di kota Kediri. Mari kita simak bersama-sama apa yang mereka akan sampaikan. Kiranya pesan-pesan mereka memberkati setiap kita yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Hai, Shalom buat kita semuanya, salam generasi buat kita semuanya. Kiranya kasih setia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kasih-Nya, kemurahan-Nya, penyertaan-Nya menyertai teman-teman semua. Saya berdoa kami semua yang ada di Batam, kami ingin sekali berkolaborasi dengan rekan-rekan semuanya. Salam dari kita semua yang ada di sini, GCC Generation Community Church. Kami bergerak bersama di sini dengan rekan-rekan muda, dan kami mau berbagi sedikit dari apa yang kami dapatkan beberapa waktu ini. Kami percaya banget memang anak muda adalah biasanya dipakai oleh Tuhan untuk menggerakkan sebuah perubahan. Tapi hari-hari ini kita benar-benar melihat dan menyaksikan bahwa perubahan ini datang dari faktor alam, dari force of nature. Ada sesuatu yang tidak tampak, ada musuh yang kasat mata mencoba masuk untuk mengubah apa yang ada di dalam diri kita. Tapi saya percaya bahwa begini, bahwa ketika Kristus ada dalam diri kita, Dia membawa kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Ada 3 hal yang saya mau berbagi dengan teman-teman untuk kita dapat menghadapi masa-masa seperti ini. Yang pertama, saya mau membagikan bahwa ketika kita harus menghadapi perubahan ini yang mendatangi kita harus mempersiapkan. Yang pertama adalah kita harus siap paradigma kita diubahkan dari dalam keluar. Baik, paradigma diubahkan dalam firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang kedua. Demikian berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mengapa? Perubahan sejati itu selalu datang dari dalam. Telur yang pecah dari luar selalu mematikan kehidupan yang ada di dalam. Tetapi kalau telur pecah dari kekuatan dari dalam, menghasilkan kehidupan. Ular ketika dia berganti kulit, yang berganti hanya kulitnya, tetapi dia tidak benar-benar berubah. Ular tetap ular ketika dia berganti ular. Tapi Tuhan menginginkan kita berubah paradigma kita itu seperti ulat yang berubah menjadi kepompong, dari kepompong menjadi bentuk yang lebih indah daripada sebelumnya. Apa itu? Kupu-kupu. Saya percaya begini, ketika paradigma diubahkan, pikiran-pikiran kita diubahkan, mentalitas kita berubah, cara kita menghadapi keadaan situasi yang sedemikian rupa, yang berubah setiap saat, new normal yang ada hari ini, kita perlu menghadapinya dengan perubahan paradigma. Why? Ketika pikiran kita berubah, mentalitas kita pun berubah, perasaan kita, emosional kita pun akan dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Kristus. Dan saya percaya ketika kita terpusat pada perubahan paradigma yang dibangun di atas, di dasar yang terpusat kepada Dia, Kristus Yesus, kebenaran-kebenarannya, saya yakin sekali keadaan boleh kacau balau, tetapi ketika apa yang ada di dalam diubahkan, kita siap menghadapi. Yang kedua, kita mau berbagi bahwa hal yang kedua yang harus dipersiapkan adalah kita harus memiliki spirit of discernment. Apa itu spirit of discernment? Adalah spirit yang bisa membedakan kehendak Tuhan, yang mana yang dari Tuhan, yang mana yang bukan. Saya percaya begini, ketika kita memiliki kemampuan yang mana yang datang dari Tuhan dan yang mana yang bukan datang dari Tuhan, kita dapat membedakan yang mananya, yang mana yang sebuah situasi yang terstimulus oleh kondisi, situasi yang mungkin menekan dari luar. Seharusnya ketika kita memiliki spirit ini, kita memiliki nilai-nilai ini, kita dapat membedakannya, sehingga keputusan-keputusan kita tidak ditentukan oleh kondisi, tidak ditentukan oleh
oleh situasi yang berubah di sekitar kita, tetapi kita diubahkan dari informasi, dari sebuah pewahyuan, apa yang datang dari kesunyian, dari alam supranatural, dari kedalaman yang Tuhan bicara buat kita. Dan itu yang kedua yang kita harus dapat hari-hari ini, kita persiapkan dengan baik. Why? Karena itu penting sekali. Yang ketiga, saya mau membagikan apa itu, bahwa kita harus mempersiapkan diri kita di masa-masa seperti ini. Kita harus kuat bertumbuh dalam komunal. Kenapa komunal itu penting? Dalam komunal kita tahu bahwa semua topeng-topeng itu hancur di situ. Dalam komunal semua kepalsuan itu hancur. Dalam komunal apa yang lemah dikuatkan, yang kuat semakin hari bertumbuh ke dalam kepada Kristus. Sehingga komunal ini menjadi sebuah gaya hidup yang Kristus mau untuk dibangun dalam kehidupan orang-orang percaya. Masa-masa pandemi ini kita penting sekali untuk tetap bersekutu. Dan saya percaya begini, walaupun social distancing hari ini membuat kita tidak dapat bertemu satu dengan yang lainnya, saya percaya media sosial masih dapat menolong kita. Tetapi begini, itu semua hanya tools, itu hanya kendaraan, itu hanya cara saja. Tapi kita semua percaya bahwa nyawanya, jantungnya, apa yang ada di dalamnya adalah hubungan yang dibangun satu dengan yang lain. Demikian saya percaya bahwa ketika hal ini kalau kita persiapkan dengan baik, tidak ada yang dapat mengguncangkan kita, sebab kita hidup di dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Salam generasi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, bersama saya Nehemia Teguh Trimulyo dari Pemalang. Hari ini kita akan bahas sama-sama satu tema yang menarik, yaitu sikap generasi menghadapi pandemi. Dan pandemi yang sedang terjadi saat-saat ini terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Dan dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini adalah ketakutan. Saya teringat sekali waktu virus corona masuk pertama kali ke Indonesia. Yang dilakukan oleh orang-orang yang punya uang lebih adalah membeli barang-barang kebutuhan pokok secara berlebihan, melakukan panic buying. Jadi ini membuat kesusahan juga buat orang-orang yang nggak punya uang, yang susah. Nah, ini menunjukkan bahwa sikap orang dunia dalam menghadapi pandemi adalah ketakutan. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai generasinya Allah, Tuhan mau supaya kita memiliki sikap yang berbeda dari dunia. Dan kita akan belajar hari ini dari Alkitab, bahwa Tuhan pernah berkata sama Salomo di kitab 2 Tawari pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai 14. Saya akan bacakan terlebih dahulu buat kita semua. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuhan berkata gini sama Salomo, pada waktu kesusahan aku izinkan, pada waktu kesusahan Tuhan izinkan untuk terjadi di umatnya, yaitu waktu Tuhan mengizinkan supaya hujan tidak turun, waktu Tuhan mengizinkan supaya belalang memakan habis semua hasil bumi, waktu Tuhan mengizinkan penyakit sampar ada di tengah-tengah umat-umat Tuhan, Tuhan mau supaya umat-umatnya punya sikap yang benar. Demikian juga dengan kita saat ini, waktu kita menghadapi pandemi, waktu kita menghadapi kesulitan yang sedang Tuhan izinkan saat ini, Tuhan juga mau supaya kita punya sikap yang benar. Dan saya akan share hal ini, ada 3 hal yang akan saya bagikan sebagai sikap yang harus kita lakukan sebagai generasi dalam menghadapi pandemi. Yang pertama kita belajar, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Ini hal yang pertama yang kita harus lakukan sebagai sikap kita, yaitu merendahkan diri. Nah, merendahkan diri artinya apa? Mau mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Merendahkan diri artinya kita sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Nah, Alkitab pernah berkata di dalam Matius pasal 23 ayat 12, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan Tuhan. Tuhan mau supaya kita ambil sikap merendahkan diri. Artinya apa? Ini waktunya bagi generasi saat ini untuk siap menerima promosi yang datang dari Tuhan. Karena korelasinya adalah waktu kita merendahkan diri, Tuhan akan meninggikan kita.
saya percaya di setiap kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi mendatangkan kebaikan. Nah, saat ini Tuhan mau supaya kita ambil sikap merendahkan diri. Maka dari itu kita harus siap juga untuk menerima promosi yang datangnya dari Tuhan. Kita akan menerima hal-hal yang lebih besar yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Tapi sikap yang kita harus lakukan adalah merendahkan diri. Amin. Nah, hal yang kedua yaitu berdoa dan mencari wajah Tuhan. Waktu-waktu ini adalah waktu bagi Tuhan untuk memanggil semua orang percaya kembali mendekat kepada Tuhan. Ayatnya tadi berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri lalu berdoa dan mencari wajahku. Artinya apa? Waktu-waktu ini Tuhan mau supaya umat-umat Tuhan kembali membangun hubungan dengan Tuhan, kembali mendekat dengan Tuhan. Kita harus sadari bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, ya. Nah, berdoa dan mencari wajah Tuhan artinya kita harus ambil sikap untuk membangun keintiman sama Tuhan, membangun kembali hubungan dengan Tuhan, dan ini hal yang Tuhan mau supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, dunia berkata begini, sebagai masyarakat kita harus punya imun yang kuat supaya kita tidak mudah untuk terpapar virus. Tetapi sebagai orang percaya, saya hari ini mau katakan buat kita semua, kita juga harus punya iman yang kuat supaya nanti waktu Yesus datang kedua kalinya jemput kita semua, kita didapati sebagai orang-orang yang setia, yang masih punya iman di hidup kita. Iman itu juga terbangun dengan cara waktu kita bangun hubungan dengan Tuhan, waktu kita berdoa dan cari wajah Tuhan. Dan ini adalah sikap yang Tuhan mau, teman-teman, supaya kita lakukan di hidup kita dalam kita menghadapi pandemi saat ini, yaitu kita bangun hubungan sama Tuhan. Ini waktu yang tepat bagi kita untuk kembali kepada Tuhan, kembali mendekatkan diri kita sama Tuhan. Dan hal yang ketiga, yang terakhir, Tuhan mau supaya apa? Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan yang jahat. Artinya apa? Artinya bertobat. Tuhan mau supaya kita bertobat. Jika ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, segeralah minta ampun sama Tuhan. Mungkin pandemi yang terjadi saat ini adalah cara Tuhan untuk mengajak umatnya kembali melakukan apa yang benar. Ini mungkin cara Tuhan untuk mengembalikan umatnya melakukan apa yang benar, mengembalikan umat-umat Tuhan ke jalur yang benar. Karena saya percaya bahwa setiap hal yang Tuhan izinkan untuk terjadi di hidup kita mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka dari itu mungkin Tuhan melihat ada ketidakbenaran di hidup-hidup orang percaya saat ini. Maka dari itu Tuhan mengizinkan terjadinya pandemi untuk mengembalikan orang-orang percaya kembali hidup benar. Dan ini adalah sikap yang Tuhan mau, yaitu kita harus bertobat, kembali melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan ini adalah hal yang baik, tiga hal sikap yang harus ada di hidup kita sebagai generasi dalam menghadapi pandemi. Yang pertama merendahkan diri, yang kedua berdoa dan cari wajah Tuhan, yang ketiga bertobat dan melakukan kembali apa yang benar di hadapan Tuhan. Dampaknya adalah ayat 14 bagian terakhir, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dampaknya Tuhan mendengarkan kita, mengampuni kita, dan memulihkan keadaan kita. Nah, mari teman-teman, saya hari ini mengajak kita semua supaya memiliki sikap yang benar sebagai generasi muda, sebagai generasinya Tuhan dalam menghadapi pandemi. Jangan seperti orang-orang dunia yang takut, tetapi kita harus punya sikap merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, berdoa dan cari wajah Tuhan, lalu bertobat dari jalan-jalan hidup kita yang tidak benar. Kiranya ini jadi berkat. Oke, bro, boleh saya tanya sesuatu untuk yang cowok ini ya, yang cowok punya pengalaman nembak cewek? Punya ya? Kira-kira ini ya, sudah berapa kali? 1, 2, atau 3 kali? Saya mau tanya ini, sebelum nembak lo ya, apa persiapanmu? Minimal bagaimana? Menyusun waktu enggak
kapan kira-kira mau nembak, di mana tempatnya yang cocok. Kan nggak mungkin toh kita nembak cewek langsung di depan orang tuanya. Kita bertamu, kalau ada itu, wih luar biasa. Itu jagoan banget, itu pahlawan itu ya. Tapi yang sering terjadi, termasuk saya yang ngalamin, nembak cewek, cari waktu yang terbaik, penuh persiapan. Bahkan dari rumah sudah menyusun kata, menyusun kalimat untuk mengungkapkannya kepada dia. Bahkan saya bikin sedikit rekayasa, bagaimana bisa membawa cewek yang kutembak itu menuju ke satu tempat, begitu ya. Dan itu di tempat yang romantis, sambil saya traktir makan, minum. Tentu bukan yang ecek-ecek, makan minum yang ya berkelas lah ya. Sekalipun gak punya uang, tapi karena demi maksud hati, supaya cinta saya itu bisa tersampaikan dan si cewek itu bisa menerima. Wah, saya cari tempat yang terbaik dong. Saya susun kata yang terbaik dong. Saya jamu juga yang baik dong, supaya dia bisa luluh. Ternyata apa yang terjadi? Ya, seketika itu jugakah diterima? Oh, tidak mudah. Bahkan juga punya pengalaman cinta ditolak. Sekali, dua kali, berkali-kali. Menyerah? Oh, maunya sih begitu, merasa tidak layak. Tapi ya, karena kekuatan Roh Kudus saja, saya pulih dari keadaan terpuruk itu. Saya harus bangkit untuk bisa memenangi diri saya sendiri dari keterpurukan, dari rasa tidak percaya diri, dari masa lalu yang menyedihkan, yang menyakitkan gitu ya. Wong ditolak itu ya sakit kok ya. Mana ada ditolak seneng gitu, nggak mungkin. Ditolak itu ya sedih, saya ya sedih, kecewa. Tetapi saya harus bangkit. Nah gini, kita mau belajar apa dari kesaksian ini? Kita belajar apa dari pengalaman ini? Kita mau belajar begini, menyampaikan sesuatu itu memang membutuhkan persiapan dan membutuhkan waktu yang terbaik. Tetapi bagaimana dengan memberitakan, menyampaikan kabar keselamatan, kabar baik kepada orang mungkin yang sedang mengalami kekecewaan, sedang mengalami patah hati, sedang mengalami kemarahan, sedang mengalami situasi-situasi yang berat, berkeluh kesah. Apakah kita juga menunggu waktu yang terbaik? Kita mempersiapkan kata-kata yang terbaik? Saya ingin mengajak kalian generasi muda, ini masa-masa yang paling menentukan untuk kalian berbuat sesuatu, melaksanakan firman Tuhan. Yuk, saya ajak kalian untuk membaca satu pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu siapa? Kepada Timotius. Pasal yang keempat, ayat yang kedua dikatakan demikian: beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, generasi muda, jangan cuma mementingkan dirimu sendiri, memikirkan dirimu sendiri. Yuk sekarang di masa-masa yang seperti ini, pandemi COVID-19 ini kesempatan yang baik. Ya, kesempatan yang baik. Mereka yang sedang mengalami kelesuan, mereka yang sedang mengalami kemarahan, kejengkelan, mereka yang kalut, galau, ataupun mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah di luar kendali kita, katakan berita baik ya. Rasul Paulus, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah
dengan apa? Segala kesabaran dan pengajaran. Yuk, kita mau jadi kakak rohani. Ya, jadilah kakak rohani. Jadilah kakak rohani. Bawa anak-anak, bawa adik-adik, bawa teman-teman untuk mengenal Kristus, untuk mengenal Tuhan. Beritakan kabar baik, berita pengampunan, berita pemulihan, berita kesembuhan, berita yang bisa meneguhkan iman percayanya, ya. Yuk kita belajar menjadi kakak rohani. Beritakanlah kabar baik. Jangan buat mereka jauh dari Tuhan, tetapi ayo jadi kakak yang baik untuk membawa mereka mengenal Kristus, hidup dekat dengan Tuhan, beroleh anugerah keselamatan, dan akhirnya hidup mereka dipulihkan. Amin. Selamat belajar dan menjadi generasi muda yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang bisa saya simpulkan dari yang disampaikan ketiga sahabat saya tentang pesan bagi generasi kali ini? Yang pertama, bahwa setiap generasi harus menjadi generasi bernyali dalam segala kondisi. Jadilah generasi yang bernyali dalam segala kondisi, terkhusus dalam masa pandemi ini. Yang kedua, setiap generasi harus siap dan sigap di setiap perubahan. Jadi setiap generasi harus siap dan sigap dalam setiap perubahan. Yang ketiga, jadilah kakak rohani yang baik bagi setiap generasi. Nah, biarlah pesan ini selalu merema dalam hidup kita sebagai generasi muda, dan Anda akan menjadi generasi-generasi yang hebat dan keren.